Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liman 'allamana wa 'allamna waghfir lil mu'allimin wal muta'allimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersama Tafsir Al-Munir halaqah yang keempat, bagian yang keempat ya, yang berhubung kait dengan pedoman hidup dan hukum hakam. Kalau ikut edisi Malaysia halaman 330, edisi Indonesia halaman 614. Tafsir Al-Munir karangan Prof. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Pedoman hidup dan hukum hakam dari surat Al-Qadar ya, dari surah Al-Qadar. Kita masih bersama surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Pemilihan surah Qadar ini ikut susunan kita membicarakan tafsir Al-Munir, mula-mulanya dari awal Ramadan, starting dari surah An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai ke surah Al-Zalzalah. Kemudian kita naik ke atas dari Al-Duha, kemudian Alam Nashrah, Wat-Tini, Waz-Zaitun. Sekarang giliran surah Al-Alaq. Sesudah Al-Alaq nanti akan menyusul surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Berarti bila sudah bicara tentang surah Al-Bayyinah, akan selesailah insyaallah sorotan tafsir Al-Munir dari Al-Duha sampai ke An-Nas insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kesehatan, memberi kesempatan. Nanti kita akan naik lagi ke surah, contohnya mungkin surah At-Tariq ataupun surah Sabbih isma rabbikal a'la dan lain sebagainya insyaallah. Kita berniat untuk mengkhatamkan basically surah dalam juz 30 juz amma insyaallah ya. Sementara dengan kumpulan lain kita sudah juga bicarakan tentang surah Al-Mulk. Pedoman hidup dan hukum hakam. Dari ayat di atas dapat diambil beberapa rumusan seperti berikut. Kata Prof. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Satu, tentang penurunan Al-Quran bermula pada malam Qadar, yaitu malam bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu katanya malamnya malam Ramadan. Karena malamnya malam Qadar kan? Nah, disitulah mula-mula Quran diturunkan. Yang kedua, malam Qadar malam yang agung, penuh kemuliaan, malam yang penuh hikmah dan ketentuan dari Allah, membuat segala ketentuan dari masa ke semasa, bermula dari urusan ajal, maut, rezeki dan lainnya. Allah menyerahkan tugas kepada pengurus-pengurus di antara malaikat. 4 di antara mereka yaitu Israfil, katanya Mikail, Israel dan Jibril. Jadi agenda 1 tahun diuruskan dalam malam Qadar, kemudian diserahkan kepada 4 malaikat yang merupakan malaikat yang terpenting lah ya. Israfil, Mikail, Israel dan Jibril alaihimussalam. Baik,
Beramal dan berbuat kebajikan pada malam qadar adalah lebih baik dari beramal dalam 1000 bulan kalau dibandingkan dengan bulan lain yang tidak ada padanya malam qadar. Itulah nilainya. Maka dikatakan malam qadar, qadar itu artinya yang besar, yang mulia, yang agung. Karena pada malam tersebut Allah menyediakan kebaikan yang banyak yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Hebatnya barakah dalam bulan Ramadan melimpah-limpah. Jadi nilai ibadat pun berganda. Para malaikat akan turun dari 7 petala langit dari Sidratul Muntaha. Begitu juga malaikat Jibril akan turun dari tempat tinggal perdananya ke bumi. Mereka akan mengaminkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah sehingga fajar menyingsing. Itulah kelebihannya ya. Para malaikat menyaksikan orang yang merebut amal ibadat malam qadar itu. Itu maka orang-orang saleh dulu ramai di antara mereka tak tidur malam qadar itu ya. Para malaikat turun pada malam qadar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ayat ini membuktikan betapa hebat dan luhurnya malaikat. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud malaikat tidak turun dari langit ke bumi kecuali atas perintah Allah. Surah Maryam ayat 64. Dan juga firman lain, mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan mereka mengerjakan segala perintahnya. Artinya malaikat taat patuh kepada Allah, tidak mau mendahului dan menyalahi aturan yang ditetapkan Allah. Patuhnya malaikat, turun kata Allah, turun semuanya dari langit pada malam qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam qadar adalah malam kesejahteraan dan keselamatan, malam kebaikan dan keberkatan dari Allah. Allah tidak akan menentukan sesuatu kecuali yang keselamatan saja pada malam itu. Pada malam yang lain Allah menentukan ketentuan selamat dan musibah. Kalau malam qadar itu tidak katanya. Malam itu para mukmin dan mukminah selamat dari gangguan syaitan. Syaitan tidak berdaya melakukan gangguan dan kejahatan pada malam tersebut. Karena malam itu malam selamat sejahtera ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera sampai terbit fajar. Malam qadar malam serba sejahtera dan berkat yang akan berlanjutan hingga waktu fajar. Kesimpulannya bahwa malam qadar adalah malam penuh kebaikan dan keberkatan. Malam ketentuan rezeki dan mendapatkan manfaat agama serta manfaat keduniaan. Dalam menjelaskan perkara ini terdapat satu riwayat hadis riwayat Imam Ahmad. Ahmad mengatakan katanya Lailatul Qadri fil ashril bawaqi man qamahun ibtigha'a hisbatihin fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Katanya malam qadar itu berlaku pada 10 terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang menghayati, memakmurkan, menghidupkan malam itu dengan penuh kesungguhan, Allah akan mengampunkan segala dosa orang yang telah lalu dan akan datang. Subhanallah. Subhanallah. Malam qadar berlaku pada malam yang witir, yang ganjil. Yaitu malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5, atau malam ke-3, atau malam yang terakhir katanya. Subhanallah. Kemudian kenapa malam qadar ini dirahasiakan? Kenapa dirahasiakan? Tidak ditentukan entah malam berapanya. Hikmah menyembunyikan malam qadar adalah sama dengan hikmah di sebalik tersembunyinya waktu kematian seseorang dan juga tentang hari kiamat juga. Sama dengan saat kematian kita disembunyikan. Apa tujuannya? Supaya setiap mukallaf, setiap mukmin, mukminah akan sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam amal ibadat. Tidak lupakan Allah dan tidak malas dalam beribadat. Agar kita dari awal Ramadan gigih merebutnya. Jangan hanya 10 terakhir Ramadan saja. Demikian juga tentang kematian kita disembunyikan. Kita tidak tahu entah bila kita dicabut roh. Kenapa disembunyikan? Agar kita siap. Bagi yang ingin merebut saat kematian yang baik, dia tetap siap-siap. Hari ini kah, besok kah, lusa kah? Dia tidak menangguh tugasnya,
tidak menunda, tidak melama-lambatkan bagi yang ingin saat kematian yang baik. Begitulah ya. Di antara rahmat Allah yang tidak menyatakan secara tepat bilakah berlakunya malam qadar adalah supaya manusia tidak melakukan maksiat secara sengaja pada malam tersebut agar mendapat keampunan dari Allah kemudian kelak. Apabila seorang hamba itu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kelebihan pada malam yang qadar, yang disangkanya malam qadar, maka Allah memulangkannya atau menyerahkannya kepada malaikat. Allah berkata kepada malaikat, pernah waktu Adam mau diciptakan, pernah malaikat macam kurang setuju dijadikan makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini. Malaikat mengatakan, boleh dirujuk di awal Baqarah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Katanya, patutkah diciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat fasad, kebinasaan dan melakukan pertumpahan darah? Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, inilah hikmahnya di antara lain. Tengoklah amal ibadat mereka. Luar biasa mereka merebut ketaatan pada malam qadar. Nah, perhatikanlah apa yang mereka buat. Mereka beribadat bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang belum pasti. Bagaimana agaknya ibadah mereka andainya mereka itu tahu yang pasti. Ketika itu nyata benarlah firman Allah, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah di awal, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu lebih tahu apa yang malaikat tidak tahu. Subhanallah. Jadi di antara hadis yang diangkat oleh Prof. Wahbah Zuhaili di sini tentang kelebihan malam qadar, hadis riwayat Bukhari Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang merebut ibadat malam qadar dengan rasa keimanan, dengan dasar keimanan dan keyakinan, dan rasa ingin merebut fadilat malam Lailatul Qadar itu yang dijanjikan Allah, akan diampunkannya dosa yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Subhanallah. Mudah-mudahan ya dengan membicarakan bahagian apa ini pedoman hidup dan hukum hakam ini, selesailah kita membicarakan fadilat malam qadar dalam tafsir Al-Munir karangan Prof. Wahbah Zuhaili. Besok lusa insyaallah kita akan beralih ke surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan kita tetap meraih fadilat siang dan malam. Sebenarnya kata orang-orang saleh, orang beriman yang taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah, mereka meraih nilai ibadat 24 jam itu melebihi nilai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sekali setahun. Tapi kata-kata orang yang saleh zaman dulu, mereka berani mengatakan, kami ini mendapat nilai Lailatul Qadar bukan hanya bulan Ramadan, katanya, sepanjang tahun. Kenapa? Karena usia mereka diberkati Allah, hati mereka bersih, niat mereka tulus, pemikiran mereka jernih. Lalu segala yang mereka lakukan itu ditingkatkan nilainya, ditingkatkan kualitinya, sehingga melebihi malam Lailatul Qadar. Dalam buku Merebut Pahala Berlipat Ganda ada dinyatakan bahwa ada kalanya orang itu dalam satu hari satu malam boleh merebut nilai seperti 100 tahun beribadat. 100 tahun beribadat. Padahal di sini dinyatakan malam qadar itu hanya 1000 bulan saja. 1000 bulan itu tidak sampai 100 tahun. 80 dalam kurang lebih 83 tahun saja. Sementara orang-orang saleh berani mengatakan, kami ini mendapat anugerah dari Allah nilai ibadat hari-hari melebihi Lailatul Qadar. Ini perlu kita selami ini ya, perlu kita belajar. Nanti kalau sempat kita akan bincang lagi di mana dan macam mana caranya
meraih nilai ibadat yang tinggi dalam masa yang singkat. Subhanallah. Pengarang buku Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, orang yang beroleh keberkatan, katanya, orang yang diberi keberkatan oleh Allah, mereka boleh meraih ibadat yang tinggi nilainya dalam masa yang singkat. Sementara orang yang tidak diberkati usianya, dalam masa yang panjang, berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, ternyata nilai ibadahnya sangat minimal sekali, sangat rendah sekali. Nah, ini yang penting kita singkap nanti insyaAllah ya. Kalau ada masa kita akan singkap besok lusa insyaAllah tentang meningkatkan kualiti ibadat seperti yang diserukan oleh pengarang Hikam. Perkara ini juga disorot oleh Al-Fadil yang mulia, contohnya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, nilai masa dalam kehidupan muslim, ada juga disorot di sana. Jadi boleh dirujuk kitab Hikam dengan syarahnya, boleh dirujuk karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tokoh yang terkenal yang pernah mendapat anugerah pinggan antara bangsa, tokoh Ma'al Hijrah yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama pandangan dua tokoh ini ya, pengarang kitab Hikam dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hafizahullahu wa ayyadah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa adina wa arda'na ya karim. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، واحفظ جميع المسلمين والمسلمات يا مجيب السائلين. اللهم لا تدع لنا ولأحبابنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مريضا ولا مبتلا إلا شفيته وعافيته يا مجيب السائلين. شفاء عاجلا شاملا كاملا مباركا فيه. يحيى قيوم، يحيى قيوم، يحيى قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.